pergi jalan-jalan. Lupa saya. Di 2011, kemudian di 2011 saya memutuskan untuk berhenti sebentar menjadi guru. Yeah. Jadi guru enak Pak, sangat enak Pak. Sangat enak ya Pak ya. Tapi saya berkeinginan memang menjadi dosen Pak. Wis, luar biasa sekali semangatnya. Jadi ketika saya sudah selesai, kemudian saya berkeinginan menjadi dosen, saya melamar di beberapa universitas. Iya. Yang terpanggil saat itu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wah, Sumatera Utara Pak ya, mantap sekali. Jadi 2011 Pak, saya di Medan, kemudian mengajar di sana, kemudian sambil mengajar tentunya ada keinginan juga kembali ke Jawa Pak. Wis gitu ya. Karena merantau jauh ternyata posisinya juga Kangen Pak ya. Kangen. Wis. Ketika kangen modal untuk pulang itu banyak Pak. Saat itu jadi harus mempersiapkan macam-macam ya. Iya, ternyata dekat dengan rumah itu sangat istimewa. Oke. Seperti Pak Asin. Pak Asin kan asli dari Kudus. Iya. Kemudian di Kudus menjadi putra daerah yang menurut saya luar biasa suksesnya, mengabdikan diri ke Kudus. Pak Faiz setelah dari Medan itu kemudian melamar di UMK gitu ya. Saya melamar di beberapa universitas Pak. Banyak saya memasukkan lamaran, kemudian dipanggil di UMK. Ketika di UMK ini saya masuk tahun 2012, jadi 2012. masih ada kaitannya dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian ada panggilan, saya minta izin untuk pulang mengikuti tes di sini. Kemudian saya akhirnya pindah ke UMK. Tahun berapa Pak? Tahun 2012 Pak. Wah, mantap sekali. Tapi ketika saya masuk di sini Pak, ini ternyata nama saya sudah ada di nomor induk dosen nasional di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi saat itu ketika saya memasukkan banyak lamaran-lamaran, ternyata di Wijaya Kusuma Surabaya itu nama saya masuk. Nah, jadi saya juga masih sempat mengajar di Wijaya Kusuma Surabaya saat itu. Jadi masih agak bolak-balik juga. Kemudian pindahlah home base dari Kopertis 7 ke Kopertis 6. Karena kita kan di Kopertis 6 ini Pak ya, menaungi itu. Oke. Terima kasih Pak Faiz. Sedikit tadi gambaran perjuangan dari Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman. Sebelum di UMK, beliau itu pernah menjadi seorang guru dan bekerja di kafe tadi ya. Pernah Pak. Kemudian bekerja sampai ke Sumatera, Medan ya Pak. Medan, ya? Mantap. Kemudian melamar di berbagai tempat, kemudian memutuskan untuk bekerja di sini karena kebetulan sudah diterima Pak ya. Ya, sangat luar biasa sekali. Tadi seorang Pak Irfai Fatur Rahman. Beliau ini saya kenalkan sedikit adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI UMK yang baru 2012. Tepuk tangan untuk Pak Fani ini ya. Ini saya SK-nya dari tanggal 27 Juli Pak. 27 Juli saya 2020 ya. 2020 melanjutkan dari Bumila karena Bumila studi lanjut, otomatis ketika sudah studi lanjut jabatan struktural itu lebih baik dilepaskan karena konsentrasi ketika sudah S3 membutuhkan biaya, membutuhkan waktu yang benar-benar luas untuk mengembangkan diri. Ini posisinya sudah mengembangkan diri. Seperti Pak Asin, nanti saya harapkan ketika sudah 2021 memang tujuannya ketika sudah masuk menjadi dosen ini itu jenjang karir yang tertinggi adalah S3 Pak. Nanti jenengan bisa melanjutkan S3 di tahun 2021 karena sudah kesepakatan bersama ya Pak Asin itu ya. Ini Pak Asin akan melanjutkan apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Harapannya memang semua dosen dari PBSI ini ke depan sudah S3 semua Pak. Amin. Ini termasuk Pak Asin salah satu putra daerah yang mengabdikan diri ke daerah dan nama Pak Asin itu berkibar di mana-mana. Nah ini biasa saja salah satunya di Buletin Gendis ini
Pak Asin, Pak direkturnya. Kemudian satu yang media online kudusnet.com. Nah, ini sering sekali menjadi bahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program-program PBSI, kemudian karya-karya mahasiswa PBSI. Ini juga Pak Asin nanti. Ini harapannya memang Pak Asin nanti yang sudah berkibar di mana-mana, kita ada Bu Risti yang sudah berkibar-kibar di mana-mana, ini ada Pak Eko dan yang lain-lain, ini akan semakin baik lagi ke depan. Oke, terima kasih Pak Fai ya. Sedikit tadi mengulas tentang beliau. Pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya-tanya sedikit Pak Fai tentang prodi PBSI UMK agar teman-teman yang atau pemirsa yang pengen tahu tentang PBSI bisa memahami tentang PBSI. Sebenarnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini ketika nanti mahasiswa kuliah itu pengen jadi apa itu Pak? Lulusannya pengen jadi apa itu? Ya, ketika kita sudah masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, otomatis salah satu nanti apa ya Pak Asen itu ya terkait dengan mahasiswa nanti akan menjadi apa? Salah satunya akan menjadi pendidik, Pak. Pendidik ya, guru Pak ya? Guru, Pak. Karena kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, otomatis ketika perkuliahan kita berikan materi terkait dengan persiapan mahasiswa. Jadi memang kita ingin membekali mahasiswa dari prosesnya dia belajar. Kita melihat prosesnya. Proses ini kan sepertinya panjang, Pak. Jadi ketika sudah dilewati panjang ini ada beberapa mata kuliah yang memang dipersiapkan untuk mereka dengan bahasa dan sastra itu, Pak ya. Dengan pendidikan juga bahasa dan sastra itu salah satunya. Jadi mahasiswa nanti bisa menjadi calon pendidik, Pak. Kemudian ketika mereka memang sudah belajar banyak hal dari prodi PBSI, kemudian mereka juga bisa menjadi calon peneliti, Pak. Calon peneliti, Pak ya. Salah satunya di sarjana pendidikan. Jadi masih di calon peneliti karena mereka otomatis ketika perkuliahan terlibat di dalam pembelajaran di sekolah. Ketika sekolah itu tidak masa-masa seperti ini, Pak. Jadi mereka PLP-nya memang sudah di sekolah, tetapi karena sekarang kan masih pandemi seperti ini, corona, ya. Jadi seperti yang tadi kita ikuti rapat dari fakultas, semuanya sudah online seperti itu. Kemudian ketika kita masuk di dalam peneliti, mahasiswa seperti dari bimbingannya Pak Asin, Bu Risti, Pak Eko, kemudian Bu Mila, ini kan ada yang lolos PKM. Nah, jadi mereka kan otomatis ada yang sudah belajar terkait dengan karya tulis ilmiah. Kemudian mereka sudah mempelajari mengenai bahasa itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke dialektologi, mereka sudah mempelajari lebih mendalam. Ketika kita masuk seperti ini, Pak, ini salah satu dari mata kuliah sinematografi. Jadi mahasiswa memang kita bekali sebanyak mungkin terkait dengan keinginan mereka di bidang bahasa dan sastra. Ketika sudah masuk ke bahasa, posisinya mereka mau menjadi wartawan, mau menjadi apa ya Pak Asin ya, terkait dengan karyanya mereka di bidang jurnalistik seperti Pak Asin. Nah, ini kita bekali semuanya. Apalagi terkait dengan sastra, ada beberapa mahasiswa yang sudah menjadi tutor di beberapa sekolah untuk melatih drama. Ini kita membekali ke sana agar mahasiswa memang lebih mendalam lagi. Sedikit mau bertanya Pak Fai, kaitannya dengan prodi PBSI UMK ini kan tentunya punya keunggulan ya. Keunggulannya banyak. Tentang metode perkuliahannya juga tidak hanya sekedar teori tetapi juga ada praktek ya. Kira-kira mungkin Pak Fai bisa menjelaskan bagaimana sih keunggulan prodi PBSI, terus metode perkuliahan di dalam prodi PBSI itu seperti apa? Ini bisa dijelaskan. Akan ke depan ya arahnya, Pak, ke depan. Jadi saya meneruskan dari programnya Bu Mila yang sudah berjalan sekarang sudah baik. Kita sudah akreditasi pertama, akreditasinya B, otomatis ketika sudah B dengan perjuangan yang
lama sekali dan mengumpulkan berkas-berkas, kemudian prestasi-prestasi baik dari mahasiswa, dosen. Ini kan Pak Asin terlibat ke lapangan mencari data-data melengkapi seperti itu sudah baik. Harapan ke depan ketika kita sudah masuk ke dalam proses pembelajaran, apalagi sekarang sudah pandemi ini seperti ini, bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas. Kita semuanya ini bergerak. Kita semuanya tidak bergerak, statis ya Pak ya. Tidak statis. Semuanya sudah bergerak untuk melayani masyarakat, melayani mahasiswa dengan proses pembelajaran yang terjangkau untuk mereka, tidak membebani mereka, tetapi isinya tetap ada. Salah satunya di prodi PBS ini yang ada nantinya, ini sudah terbangun dari sekarang. Semua dosen sudah mempersiapkan materi-materi perkuliahan. Sebelum perkuliahan dimulai ya? Belum, sebelum dimulai, benar Pak Asin. Jadi salah satunya dari saya, Pak Asin, Pak Eko, Bu Risti, kemudian Bu Mila, Pak Udin, ini kita berenam sudah membuat channel terkait dengan nantinya kita akan memberikan materinya dari itu. Jadi YouTube-nya kita sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa, kita sudah memfasilitasi itu. Kemudian selain itu nanti ada pembelajaran juga terkait dengan media yang ada. Kita masih menggunakan Zoom. Jadi YouTube itu sebagai materi awal untuk pengantar gitu. Setelah itu Zoom ini untuk menjelaskan. Jadi tidak kita lepas mahasiswa secara bebas untuk belajar, karena materinya di YouTube itu banyak. Jadi masih ada panduan dari dosen. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa dengan pembelajaran yang terjangkau untuk mereka seperti apa. Oke, itu tadi sedikit tentang pembelajaran di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mungkin ke arah ke depan ya, di era pandemi seperti ini. Saya mau bertanya lebih lanjut Pak Fai terkait dengan fasilitas di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada apa saja, termasuk di ruang dosennya, kemudian tempat kelas perkuliahannya, kemudian ini juga ada apa ini, ruangan apa ini, mungkin bisa diceritakan. Ini ada podcast PBSI ya Pak ya. Terus tujuan dari adanya fasilitas ini apakah juga untuk mahasiswa atau untuk dosen, dan manfaatnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Fai. Iya. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kita itu selalu bergerak, jadi melengkapi kebutuhan mahasiswa. Karena mahasiswa sekarang kan dia sudah aktif, kemudian membutuhkan sarana dan prasarana. Menurut saya perkembangan dari sebelumnya yang sudah dipimpin oleh Bu Mila dari tahun 2016 sampai sekarang ini 4 tahun, perkembangannya sudah banyak sekali Pak. Luar biasa ya Pak ya. Salah satunya dengan munculnya tempat podcast ini ya, ini memfasilitasi mahasiswa. Ini seperti yang ada di timnya podcast ini, ada Mas Ulin, ada Mbak Novi ya, ini kemudian ada yang sudah senior, ini salah satunya Mas Salim, dia sudah senior dan di sini sebagai pimpinan produksi Pak. Ketika mantap ya. Jadi mahasiswa terlibat dalam langsung podcast ini ya. Ini karena menyediakan untuk mahasiswa. Nah, harapannya memang mahasiswa sebelum selesai dia sudah terkenal Pak. Gitu ya. Ini seperti Pak Asin kan sudah terkenal di Kudus dan sekitarnya. Nah, ini sudah bagus sekali dan harapannya memang sudah seperti itu. Fasilitas-fasilitas yang ada seperti podcast, kemudian kita ada kelompok kajian. Ada berapa kelompok kajian itu Pak? Ada kelompok kajian bahasa, ini ada di sini, kelompok kajian jurnalistik, kepewaraan, kelompok kajian kasa, ini BIPA, ada teater juga, ada BIPA juga, kelompok kajian teater ini. Ini ada 5 Pak yang ada di sini. Pak ya. Ini memfasilitasi mahasiswa sesuai dengan minatnya. Ketika mahasiswa nanti minat ke kelompok kajian bahasa, dia akan dibimbing oleh Bu Risti ya. Ini Bu Risti masih menyempatkan untuk membimbing mahasiswa di dalam kelompok kajian bahasa, walaupun beliau sekarang sudah semester 3 di S3. Nah, ini nanti akan disusul oleh Pak Asin. Ini Pak Asin ini sudah mengiyakan nanti tahun 2021 saya siap Pak untuk berangkat S3. Insya Allah Pak.
sementara di dalam negeri Pak ya. Iya, ini insya Allah. memang harapannya karena salah satu SDM di keluarga Pak Asin ini ada yang ahli bahasa Perancis kan. Kalau bisa ke Perancis ini akan menarik gitu, sekali ini. Ini. Dari kelompok kajian bahasa tadi ada kelompok kajian jurnalistik ini dengan Pak Asin ini memberikan bekal kepada mahasiswa mengenai cara menulis berita, menyampaikan berita, kemudian mengunggah berita, termasuk di kudusnet.com yang sebenarnya jika mahasiswa mengetahui dengan jelas mungkin, nah ini ketika sudah masuk ke kudusnet.com ini kan setiap tahun ada biaya yang harus dikeluarkan Pak ya untuk membayar webnya itu, ini kan salah satu yang sudah kita punyai ya, ini mandiri sekali, ini dipimpin oleh Pak Asin, kemudian ada kelompok kajian sastra ini oleh Pak Udin, kemudian Kasa ini dengan saya sekarang ini Kasa dengan saya ternyata ini Kasa ya Pak. Kelompok kajian sastra mempelajari tentang karya-karya sastra seperti apa, kemudian kita bedah, dan yang sebenarnya yang jarang dibahas itu Pak, itu kredo Pak. Iya, saya mau tanya itu aslinya. Bentar. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang kelompok kajian macam-macam. Ya, saya tadi sudah disinggung sedikit ya tentang kredo. Kredo itu apa sih? Kaitannya dengan di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UMK ini punya jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi secara nasional. Jadi banyak penulis, peneliti bisa mengirimkan karyanya ke jurnal Kredo. Mungkin bisa diceritakan Kredo itu apa Pak? Kemudian lingkup dalam penulisan, cara mengirimkannya bagaimana? Apakah guru-guru di sekolah bisa menulis atau mengirimkan karyanya ke situ, dan manfaat ketika menulis karya ilmiah itu bagaimana? Ya. Kalau tadi ada kudusnet.com itu kan salah satu media yang memberikan informasi kepada masyarakat dari berbagai macam informasi, entah itu pendidikan, entah itu karya mahasiswa, entah itu aktivitas kegiatan dan macam-macam, terwadai oleh kudusnet.com dan Buletin Gendis. Nah, ini dua. Ketika kita sudah masuk ke ada satu Pak aslinya. Apa lagi? Majalah Gudang Manis. Majalah Gudang Manis. Iya. Jadi jurnalistik itu ada 3. Ada 3 Pak. Luar biasa. Ini direkturnya Pak Asin ya. Nah, ini mewadahi 3 ini karena kita kemarin aslinya memang pertama itu Buletin, kemudian kedua itu adalah kudusnet.com, kemudian ketiga mengarah ke pembuatan majalah. Jadi kemudian tercetuslah majalah Gudang Manis yang isinya berkaitan dengan bahasa dan sastra juga Pak Fai. Itu kreasi mahasiswa. Kajian jurnalistik ini sudah menghasilkan 3 produk ya Pak. 3 produk. Itu setiap tahun ada ya Pak? Setiap tahun ada. Nah, ini luar biasa sekali Pak Asin ini selalu bergerak ini. Semuanya ini bergerak untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, ada inovasinya. Itu pun untuk mahasiswa sih. Nah, memang itu fasilitas mahasiswa supaya memfasilitasi mahasiswa semuanya Pak. Ini minat mahasiswa memang banyak sekali. Ketika kita membahas mengenai minat ini, salah satunya yang ada di kita ada jurnal Kredo. Kredo ini ketika kita bahas dia merupakan salah satu jurnal yang memberikan ruang kepada para penulis, baik itu peneliti maupun pakar maupun praktisi, entah itu dari guru, dosen, mahasiswa, yang menghasilkan karya-karya terkait dengan pembelajaran bahasa, sastra, budaya Pak. Sosial juga masuk di situ. Jadi karya-karya mahasiswa yang misalkan dari idenya saja, kemudian karena ide ini posisinya sangat penting untuk memberikan inovasi, ide masuk Pak. Jadi tidak harus penelitian, tapi ketika sudah masuk ke konsep, ke ide, ini bisa masuk ke jurnal Kredo ini. Ini jurnal Kredo muncul terbitnya awal itu tahun 2017. Ya, 17. Ini sudah terakreditasi Pak? Terakreditasi Sinta 4. Karena setiap tahun kita terbit itu 2 kali Pak, bulan Oktober dan April. Kita ketika masuk ke Oktober itu volumenya ganti lagi Pak. Jadi ketika kita masuk ke
misalkan di Oktober itu volume 1 nomor 1. Ketika kita masuk ke April volume 1 nomor 2. Tapi ketika kita masuk ke Oktober lagi, dia akan berubah menjadi volume 2 nomor 1. Jadi karena Oktober itu tahun kelahiran dari Credo, Pak. Ada kelahiran juga ya, Pak. Iya, kita ingat prosesnya seperti apa agar nantinya kita selalu semangat, Pak. Nah, ini pokoknya kita memberikan memfasilitasi semuanya untuk mahasiswa belajar dan tentunya agar nantinya mahasiswa kita bekali seperti itu dengan banyak fasilitas, mereka ketika sudah lulus sudah siap di dunia kerjanya mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke. Saya ada pertanyaan lagi untuk Pak Faiz. Tadi sudah berbicara tentang hal yang berkaitan dengan PPS. Ini saya khususkan untuk teman-teman yang mungkin masih sekolah ya Pak ya. Ketika ingin menentukan sebuah pilihan masuk sebuah jurusan, tentunya kan ada kelebihannya. Nah, apa sih keuntungan dari teman-teman ini yang masih sekolah, mungkin yang masih kelas 3 masih bingung untuk mencari program studi yang cocok? Apa keuntungan seandainya calon mahasiswa masuk mendaftar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Nah, ini ketika kita berbicara masalah keunggulan, semua program studi pasti ada keunggulannya, Pak. Tapi ketika kita masuk ke PBSI, ini sebenarnya ketika kita sadari sejak awal bahwa semua pekerjaan ini pasti melibatkan bahasa. Iya, jelas ya. Kita masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahasa. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini bisa masuk ke semua pekerjaan. Gitu loh. Ini salah satu keuntungannya kita, karena apalagi ketika kita masuk ke dalam pendidikan, Pak. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan salah satu mata pelajaran wajib. Tentu tidak akan pernah kehilangan lowongan pekerjaan. Ini selalu dibutuhkan terus menerus. Gitu ya. Itu salah satu keunggulannya kita. Nah, ini jadi karena mata pelajaran wajib, kita bisa memberikan kesempatan untuk para mahasiswa belajar di sini. Apalagi ketika kita sudah masuk ke bahasa Indonesia bagi penutur asing, ini peminatnya sekarang sangat banyak, peluang kerjanya juga sangat banyak, tentunya menambah lagi Pak lapangan pekerjaan untuk calon mahasiswa ini. Nah, jadi semakin variatif ya. Mereka yang sudah ahli di dalam bahasa Inggris ditunjang lagi dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena mereka akan mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Itu menjadi lahan untuk pekerjaannya mereka. Nah, ini. Apalagi ketika kita membutuhkan suatu wirausaha seperti yang ada sekarang YouTuber misalkan, dia bahasa Pak, bahasa yang lebih ke kemampuan berbicara Pak ya. Itu ada Pak, kita keterampilan berbicara mata kuliahnya, keterampilan membaca. Jadi seandainya masuk di prodi ini pun mahasiswa dilatih untuk berbicara supaya percaya diri dan bisa menghasilkan sesuatu begitu ya. Iya, bisa sekali seperti itu. Apalagi ketika itu baru berbicara Pak. Belum ketika kita menulis. Kita menulis, bimbingan Pak Asin sudah banyak yang terbit di media cetak. Karya-karya mereka itu sudah menulis Pak. Nah, keterampilan menulis di mahasiswa yang dibimbing terus menerus, akhirnya karya-karya mereka sudah terbit di media cetak. Itu bagus sekali. Ketika kita belajar mengenai membaca, bagaimana mahasiswa menyampaikan ide, gagasan, kemudian berorganisasi di kampus, kemudian menyampaikan retorika yang mereka pikirkan itu seperti apa, gagasannya mereka. Ini belajar untuk berbicara, belajar untuk menyampaikan ide gagasan. Kemudian dari 4 keterampilan berbahasa itu belum lagi nanti ditunjang dengan tadi kelompok kajian yang ada 5 bidang. 5 bidang. Itu juga mempersiapkan diri untuk mahasiswa yang minat dengan kesukaan mereka. Nah, kita menyesuaikan dengan minatnya ketika kan sudah masuk. Ada organisasi Hima juga. Apalagi ketika sudah masuk ke Hima ini, sekarang pembinanya Pak Asin ini memfasilitasi mahasiswa yang berorganisasi, kemudian mereka akan berlatih menjadi seorang pemimpin, kemudian mendiskusikan sesuatu yang baru, kemudian memfasilitasi ide-ide dari kawan mahasiswa mereka terjun ke lapangan. Ini juga rasa empatinya juga perlu Pak Asin.
Mungkin itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fai. Bisa sambil minum Pak Fai? Boleh ya Pak? Boleh. Saya nunggu. Oh iya, saya beri kesempatan Pak Fai untuk minum-minum dulu. Bisa diminum, ini bukan hiasan nih. Ini boleh diminum ini. Ini saya juga ingin minum juga. Novi yang buat tadi. Wah ya Novi. Terima kasih Mbak Novi sudah dibuatkan teh ya. Saya tadi mintanya UC 1000 tapi ketika Novi seger ini kopi. Tehnya bukan kopi. Ganteng nih Novi. Semil gitu Novi ini. Oke. Sedikit menyinggung bahwa ketika masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadi mahasiswa itu tidak hanya kuliah-kuliah saja, tapi mereka boleh mengikuti kegiatan, contohnya kegiatan organisasi, tidak hanya di lingkup prodi ada hima ya, kemudian di lingkup fakultas ada BEM, kemudian di lingkup universitas juga ada macam-macam. Kemudian ada kelompok kajian yang tadi sudah disebutkan macam-macam. Ketika Anda ikut di situ, tentu Anda berproses menjadi manusia yang tidak hanya paham secara keilmuan, tapi bisa belajar berorganisasi di luar. Dan Pak Fai juga sudah membuktikan bahwa organisasi itu sangat penting, ya Pak ya. Banyak kalau menurut Bapak kuliah saja sama kuliah sambil organisasi pilih mana? Di era sekarang Pak? Di era sekarang. Proses itu sangat penting Pak. Ketika kuliah menjadi hal yang penting ketika mereka mendaftarkan ke sini, mereka tugasnya yang utama kuliah. Tetapi ketika kuliah saja itu belum cukup Pak. Jadi mereka harus mengembangkan diri. Mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Seperti Ulin, kemudian teman-teman yang lain ini semua belajar berorganisasi. Kita menunggu dengan sabar bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini berproses. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Wah, ini sangat penting sekali, seperti yang saya alami ketika saya berjuang untuk meniti karir dari pertama di kafe, kemudian ke Sumatera, kemudian mengadu jadi guru, akhirnya di sini tuh proses yang harus dilalui. Jadi jangan langsung mahasiswa itu ketika perkuliahan selesai itu pulang, tapi berdiskusilah, kembangkanlah minatnya sesuai dengan kesukaannya mereka. Mereka sukanya apa? Nah, tuh. Fasilitas-fasilitas yang ada, jika memang masih belum cukup, kita diskusikan dengan Bapak Ibu dosen. Ini ada ide gagasan terbaru mahasiswa membutuhkan tempat dan bimbingan terkait dengan minatnya itu, kita fasilitasi Pak. Nah, kita selalu memberikan kesempatan untuk mahasiswa berkembang ya. Salah satunya dengan ikut organisasi. Kalau di sini kita ada hima, kemudian ada 5 kelompok kajian yang jika mahasiswa tekuni terus menerus, apalagi ketika masuk ke jurnalistik seperti tadi, ada 3 luaran, majalah Gundang Manis, Buletin Gendis, kemudian skudutnes.com. Nah, ini jika dikembangkan terus menerus memang membutuhkan perjuangan yang panjang. Menjadi ahli seperti Pak Asin. Nah, ini loh. Sedikit Pak, saya mau menyinggung tadi Bapak bercerita tentang pas ketika awal kuliah S2 dulu kan bekerja di kafe ya. Jadi saya tertarik bertanya tentang bagaimana sih Pak Bapak membagi waktu atau pengalaman-pengalaman apa antara membagi waktu antara kuliah dan bekerja di kafe. Kemudian dari bekerja di kafe itu apa yang Bapak dapatkan selain tentu mencari uang materi ya? Pak salah satunya ya. Apa selain itu? Ya, saya waktu masih kuliah S2 memang yang saya inginkan mandiri Pak. Ketika sudah mencoba untuk mandiri sejak awal, maka materi yang saya butuhkan. Jadi kuliah S2 itu kan waktu itu siang Pak, mulai 1:30 sampai 5:30, kadang sampai 8:30, tapi jarang Pak. Biasanya selesainya 5:30. Itu pun kan nggak setiap hari, Jumat dan Sabtu Pak waktu itu. Jadi ketika ada waktu yang panjang, selain digunakan untuk mengembangkan diri di dalam perkuliahan, saya memutuskan mencari pekerjaan sejak awal di kafe yang diterima di kafe Pak. Nah, jadi saya sama seperti berarti melayani itu ya konsumen ya atau gimana? Jadi ketika tadi itu melayani itu sebelum saya diterima di kafe, saya juga memasukkan banyak lamaran Pak. Tapi yang diterima di situ Pak. Nah, yang bisa menampung saya di situ. Jadi saya tidak cerita enaknya saja. Yang penting halal Pak ya. Iya, yang penting
penting halal. Jadi apapun dilakukan ya Pak ya. Iya, dapat uang itu. Saya dulu kerja mulai pukul 5 sore, telat-telatnya setengah 6 sampai setengah 4 pagi Pak. Nah, itu jadi memang waktu itu masih menjadi resepsionis Pak. Saya mau tanya Pak, dengan bidang bahasa dan sastra Indonesia gimana Pak? Bapak pernah sempat merasa malu, gengsi atau tidak bekerja di kafe itu? Waktu itu Pak, jadi memang saya salah satu kafe yang terkenal di Solo Pak. Iya. Kafe apa itu kalau boleh tahu? Atau masih rahasia? Itu dulu di apa Pak namanya itu ya? Saya kok lupa di Karanganyar. Bukan Pak, di Solo Baru itu. Oh, Solo Baru ya. Itu saya nanti Pak sambil saya ingat-ingat Pak. Nah, itu salah satu itu, jadi saya kerja mulai pukul 5 sampai setengah 4 pagi. Memang posisi saya itu di depan Pak. Jadi saya menerima tamu, kemudian menghitung tamu berapa, menerima telepon Pak. Jadi waktu itu memang ini belum sesuai dengan keinginan saya, tapi saya tekuni coba mempelajari karena tombolnya telepon itu lebih dari 20 Pak. Jadi kalau saya mejet salah satu itu karena saya bukan di bidangnya, itu kan seharusnya dari bidang perhotelan itu masuk ke situ. Jadi mereka sudah masuk mengenai pembelajaran menerima telepon dengan tombol yang mana. Jadi saya pernah 1 kali 2 kali salah, ada telepon masuk, bukannya saya sambungkan ke sana tapi saya matikan Pak. Ketika saya matikan ini adalah posisi saya, loh kok dimatikan, itu tamu dari luar. Nah, itu seperti itu. Jadi ada memang ketika kita masuk pekerjaan pertama kali ada kesalahan-kesalahan, itu otomatis ada. Saya tekuni terus menerus Pak. Enak tuh Pak, karena saya tinggal menerima tamu datang, kemudian ketika ada teman-teman saya Pak yang dulu itu, jadi di UMS itu semakin terkenal Pak saya Pak. Nah ini karena saya posisinya di depan, otomatis ketika ada orang datang lihat saya dihafal. Nah, ini menjadi salah satu kolega ternyata Pak. Nah, ketika ada di mana-mana bisa menjadi teman Pak. Itu saya tekuni terus menerus, tapi ketika saya rasakan seperti tadi Pak, ketika enak kok saya nggak ngajar-ngajar Pak. Nah, saya ingin jadi guru. Ketika merasakan pekerjaan ini sudah enak, jadi dengan penghasilan lain ya. Iya, yang menurut saya dengan pekerjaan santai seperti itu saya tidak berpikir panjang, tinggal datang melayani, berteman enak, materi datang, saya belum puas Pak. Saya mencoba melamar jadi guru, kemudian diterima. Nah ini pembelajaran lagi untuk saya, karena waktu itu kan memang mencari pekerjaan susah, kemudian jika tidak ada teman yang membantu, ini teman itu sangat penting. Jadi ada informasi lowongan, kemudian saya diberitahu, akhirnya saya masuk mencoba melamar dari kontrak menjadi tetap. Mengajarkan bahasa Indonesia di SMK Taman Siswa Banjarnegara itu. Tapi saya rasakan seperti tadi Pak, memang menjadi guru itu enak. Enak ya, karena atau mungkin Pak Fai memang lebih nyaman menjadi guru pendidik panggilan jiwa Pak ya? Panggilan jiwa. Jadi memang wah enak sekali nih. Tapi ketika saya merasakan enak, saya sudah mulai waduh kok seperti ini terus. Nah, ini saya memutuskan wah ini jika seperti ini terus, maka saya nggak akan berkembang dari sisi keilmuan Pak. Terus kuliah? Nah, belum Pak. Belum ya? Belum itu. Saya memutuskan mengundurkan diri. Saya sempat menganggur dari 1 bulan Pak. Karena mencari pekerjaan itu sudah agak susah saat itu dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya 1 bulan saya merenung Pak, menyebar lamaran kemana-mana. Ternyata dipanggillah di Medan itu. Saya di Medan ada saudara 1, tapi karena beda profesi maka memang jarang bertemu. Akhirnya saya ke Medan dengan nggak tahu Medan seperti apa. Dengan baru pertama kali saya naik pesawat mencoba, saat itu menurut saya masih belum seaman sekarang. Sedikit tadi saya melihat menyimpulkan bahwa
perjalanan hidup Pak Fai ini sangat menarik teman-teman. Jadi sepertinya seperti kisah sebuah cerita ya. Memang kayak sepertinya layak dibuat novel Pak ya. Dan cerita itu sangat inspiratif menurut saya. Walaupun cerita itu mungkin bagi Pak Fai itu biasa, tapi bagi saya yang mendengarkan cerita itu sangat luar biasa. Karena apa? Di situ ada nilai-nilai perjuangan yang Pak Fai lakukan kaitannya dengan perjuangan selama menjadi mahasiswa sampai merantau ke Medan untuk mencari sesuap nasi, kemudian kembali ke Pulau Jawa dan kemudian bisa berkarya di sini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menyaksikan kisah ini bisa dijadikan salah satu inspirasi bahwa perjuangan itu harus senantiasa dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kadang kita ketika melamar sebuah pekerjaan kadang tidak sesuai dengan bidang kita. Ya, kita belajar lagi di sana. Kita belajar bahwa bidang itu ya tidak ada salahnya kita coba. Mungkin dari bidang itu kita bisa belajar dan menambah jaringan. Ya. Kemudian ketika kita sudah tidak di situ bisa kita mencoba untuk sesuatu yang lain. Karena banyak orang yang sukses juga begitu. Awalnya mencari kerja itu memang tidak mudah dan yang paling ditekankan sekarang aslinya menciptakan lapangan pekerjaan itu pun memang tidak mudah. Kalau memang mencari pekerjaan tidak cocok ya kita sedapatnya yang penting pekerjaan itu bisa memberikan kita banyak pengalaman, banyak manfaat dan syukur-syukur kita bisa mengembangkan dari hal itu. Betul Pak ya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi itu pengalaman saya. Jadi ketika masih berproses di sini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita memfasilitasi mahasiswa minatnya di mana, kemudian sukanya apa di bidang apa, kita berikan fasilitas itu agar nantinya ketika memang mahasiswa sudah keluar dari sini sudah menjadi alumni, mereka memang sudah terkenal di bidangnya, mereka sudah berkarya di bidangnya dan tentunya memiliki kredibilitas yang siap untuk bertarung di dunia mencari pekerjaan Mas Sen. Menyinggung tentang program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tentunya tadi sudah dijelaskan membahas tentang bahasa, sastra, budaya dan lainnya. Kaitannya dengan prodi PBSI ini Bapak, tentunya mahasiswa sudah punya banyak prestasi ya. Baik itu prestasi tingkat lokal, ada yang pernah jadi duta bahasa, ada yang pernah juara Peksimida ya kan, juga ada yang pernah mendapatkan medali emas yang di Malaysia ya, mahasiswa PBSI ya Pak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak mengenai mahasiswa PBSI tersebut? Ya, memang ketika sudah statusnya mahasiswa, mereka harus siap untuk belajar di bidangnya, mengembangkan minatnya di bidangnya. Salah satu mahasiswa yang memang sudah menjejaki di karya sastra ini seperti Elang ini sudah berkarya di bidangnya sejak awal. Di sini dia suka sastra. Iya, mengembangkan lagi minatnya ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi. Kemudian salah satunya lagi ada Zuzi ini yang tentunya pernah juara di Malaysia dengan karya ilmiahnya di dalam lomba karya tulis ilmiah di sana. Dia juga berprestasi lagi. Ada lagi, Salem juga membuat karya tulis berupa kumpulan puisi juga ya Pak ya. Sejak awal Pak, ini sejak awal saya di sini, dia angkatan pertama, dia selalu siap sedia. Ini dia berproses bukan hanya di hasil Pak, tapi ketika kepercayaan muncul oleh para dosen, dia berkembang. Ini salah satu mahasiswanya, saya memanggilnya Salim. Salim itu siapa Pak Salim Pak? Nama lengkapnya itu Ahmad Khairul Ni'am. Tapi saya nggak pernah memanggil namanya secara lengkap terus menerus. Salim ini salah satu mahasiswa yang memang sejak awal sukanya Salim Pak. Dia tuh sangat santun, kemudian selalu siap sedia sejak awal. Mantap itu. Ini dia berarti proses Pak. Berarti proses untuk mengadaptasikan diri kepada bidang yang dia sukai di PBS ini. Dia salah satu mahasiswa yang menurut saya bukan hanya berprestasi, tapi yang paling penting itu multi talenta kayaknya.
amanah. Wah, mana? Mahasiswa berprestasi, tetapi ketika akhlaknya masih belum terdidik dengan baik, salah satunya ini sangat membutuhkan bimbingan. Ini amanah atau terpercaya dengan bidangnya ini, memang salah satunya mahasiswanya kita Salim, ini ada Mas Ulin, ada Mbak Novi, ini banyak sekali mahasiswa kita yang memang sudah kita percayai. Ya, ini karena dia senior, ini seperti tadi yang mengatur kita di sini ya dia, Pak. Nah, ini kita diatur, Pak. Nah, ini aturannya aturan baik. Nah, ini tentunya kita jadikan referensi. Oh, berbicara tentang Salim, nama lengkapnya kalau nggak salah Ahmad Khairul Ni'am. Ya, kemarin kayaknya juga pernah dijadikan profil salah satu majalah. Ya, di bulletinnya jenengan ya. Gudang Manis. Ya. Karena beliau merupakan salah satu ya mahasiswa dalam tanda kutip yang berbeda dan punya sesuatu yang lain yang bisa dijadikan inspirasi bagi mahasiswa yang lain. Ya, dia pernah magang di S2, Pak. Waktu itu memang ada tawaran magang di S2. Kemudian saya sampaikan siapa mahasiswa yang bisa magang di S2 saat itu. Ini dengan Bu Dr. Sri Utaminingsi. Salim itu. Siapa Salim? Nah, itu akhirnya ketika sudah berproses panjang, ini amanahnya juga, kepercayaan juga diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang pernah memakai jasa. Nah, ini jasa yang diberikan servis yang utama. Memuaskan itu. Tapi akhir-akhir ini itu, Pak, matanya kadang itu protes. Capek, Pak, ini saya mau cuti dulu selama 3 bulan, tapi ini sudah siap lagi untuk mengabdikan diri di PBSI. Sedikit bagi teman-teman yang penasaran siapa itu Salim, nanti bisa datanglah ke PBSI ya. Sedikit ini Pak, apa, saya mau ini ya, sedikit karya dari mahasiswa PBSI UMK terkait dengan bahan ajar pendamping BIPA. Nah, ini adalah salah satu produk luaran dari mata kuliah pembelajaran BIPA ya. Nah, jadi ini banyak teman-teman. Ini ada yang judulnya apa ini, Sin Chow Indonesia Pengajaran BIPA tingkat C1 yang dikarang oleh Nurul Zen Dewi, kemudian ada Rika, ada Bayu Angelia. Ini banyak ini, gemar berbahasa Indonesia, kemudian ada ini Musdalifah Sofi membuat bahan ajar BIPA untuk penutur bahasa Korea. Ini sangat luar biasa ini. Kaitannya dengan mungkin bisa diceritakan Pak Fai, di PBSI ada mata kuliah BIPA dan kemudian membuat bahan ajar BIPA. Kira-kira apa prospek ini, Pak? Ya, untuk ini yang ada di sini ini merupakan salah satu produk dari mata kuliah yang ngajar Pak Eko Widianto, ini luar biasa sekali. BIPA, mungkin di sini juga masuk pengembangan bahan ajar, kemudian di BIPA itu sendiri memang di setiap produk perkuliahan ini ada produk-produk perkuliahan seperti ini yang memang dihasilkan dari mahasiswa sendiri. Ini karya-karya mahasiswa yang memang sudah dibimbing oleh Bapak Ibu dosen ini di sini dengan Pak Eko, yang tentunya memfasilitasi mahasiswa ketika mereka berkarya. Ini karya-karya memang hasil dari produknya mahasiswa. Ada lagi dari karya yang lain dari mata kuliah retorika juga, salah satunya melakukan pementasan untuk menjadi apa itu ya, pamong atau ketika ada acara-acara pernikahan. Nah itu juga salah satunya ke sana. Kemudian ada mata kuliah pengkajian puisi juga, mahasiswa membuat puisi. Kalau di sini banyak sekali karya-karya mahasiswa yang memang sudah belajar sejak awal. Ini loh, nanti ketika Anda belajar mengenai ini maka akan ada luaran seperti ini terkait dengan mata kuliah. Ini menjembatani mahasiswa untuk belajar. Ketika sudah dididik seperti itu, harapannya memang ketika mereka sudah lulus, mereka sudah siap di bidangnya. Mereka sudah ahli di bidangnya terkait dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mantap sekali. Tidak terasa bahwa memang kita melihat bahwa di PBSI ini, PBSI UMK ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi praktek. Ini juga praktek membuat sebuah buku ya.
membuat sebuah buku bahan ajar BIPA, dan ini tentu menjadi sebuah catatan menarik yang bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bahwa menulis itu menjadi sesuatu yang sekiranya sangat penting di dalam dunia akademik, termasuk mahasiswa. Jadi nanti ketika lulus, mahasiswa juga bisa mengembangkan, oh dulu saya pernah menulis ini, coba saya pengen membuat buku lah. Karena buku itu salah satu jendela ilmu pengetahuan. Bukan begitu Pak Faiz? Iya, kita ada mata kuliah teknik menulis karya ilmiah seperti itu, kemudian keterampilan menulis ini juga merupakan salah satu dari hasil. Nah, ini hasilnya, Pak. Ketika proses, nah itu mereka tentunya berproses dari semester 1 sampai sekarang. Ini hasilnya seperti ini, karya-karya mahasiswa. Ini ada yang besar sekali nih. Teman belajar BIPA. Mantap ini, Bapak. Oke. Teman-teman, pemirsa yang saya sayangi dan saya banggakan, tadi sudah banyak diulas oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman terkait dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sedikit saya mau bertanya lagi sesuatu yang mungkin ini agak sedikit mungkin antara penting sama tidak penting, tetapi menurut saya ini penting. Kaitannya dengan ini Pak, akreditasi prodi PBSI. Kan alhamdulillah tadi Bapak menceritakan sudah mendapatkan B, padahal itu adalah akreditasi pertama. Kira-kira apakah itu menjadi sesuatu yang spesial atau bagaimana? Manfaat bagi mahasiswa apa kalau sudah mendapat B? Tentunya ketika sudah kita masuk ke akreditasi, apalagi kita sudah B Pak, ini beasiswa bisa muncul di PBSI. Salah satunya bisa terdeteksi karena akreditasinya sudah B. Termasuk beasiswa dari Kemenristek gitu ya. Ini fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Apalagi ketika kita nanti dari akreditasi awal ini berproses lagi menjadi yang lebih baik lagi. Ini amin. Salah satu yang paling dipentingkan ini SDM Pak. SDM dari dosen dulu Pak. Ini memang minum ya. Kita bertahap terus menerus. Ini tahun depan Pak Asid jika nanti, karena di UMK ini memfasilitasi bagi para dosen yang akan studi lanjut. Jika Pak Asid nanti kuliah dan Pak Eko diterima di luar negeri misalkan ini ya, nah ini yang di dalam ini saya Pak Udin dan ini ada dosen baru, ini baru datang ini. Nah, ini juga akan menjadi SDM yang unggul. Nah, karena bisa S3 semua dosennya sudah S3 Pak. Jadi target mungkin antara 4 tahun atau mungkin 3 tahun sudah S3 semua ya. Dengan PBSI yang selalu bergerak terus menerus, ini posisinya kita bergerak baik dari dosennya nanti. Nah, ini Bu Risti sekarang sudah mengajukan ke lektor misalkan, ini Pak Udin sudah ke lektor kepala, semuanya sudah bergerak semuanya Pak. Ketika kita ketemu di 2024, nah ini Pak Asin sudah selesai, Bu Risti sudah selesai, Bu Mila sudah selesai, Pak Eko sudah selesai, semuanya sudah dokter, tentunya PBS ini juga akan bergerak lagi Pak, mengajukan akreditasi lagi dan diusahakan kita meraih hasil yang sangat maksimal lagi. Target kita A dengan SDM yang sudah benar-benar unggul, mahasiswa yang memang sudah berprestasi, efek dari dosen yang sudah berkembang, otomatis nanti mahasiswanya juga akan berkembang. Kemudian karena kita berkembang semuanya, prosesnya kita harus segera berproses untuk mendirikan S2. Jadi itu adalah mimpi ya. Mimpi dan mempersiapkan semoga fasilitas menjadi sebuah kenyataan itu. Harus Pak, ini sebuah cita-cita karena kita hidup mempunyai impian dan cita-cita. Tentunya dari proses yang sudah berkembang semuanya akhirnya memfasilitasi mahasiswa yang ingin studi lanjut ke S2. Semuanya dari kita untuk mahasiswa Pak. Mantap. Prinsipnya podcast ini adalah teman sekitar, sepemikiran dengan pola-pola yang terkait dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu tadi teman-teman, mengenai SDM di prodi PBSI ini tidak diragukan lagi karena banyak yang sudah doktor. Jadi prosentase antara dosen yang doktor sama yang tidak doktor itu tidak terlalu banyak. Bahkan yang sudah studi lanjut itu sama yang tidak studi lanjut
itu yang belum studi lanjut cuma baru kurang 2 ya. Kurang 2. Kurang 2 toh. Saya sama Pak Eko yang belum. Yang Ya. lainnya Pak Faiz sudah dokter. Kemudian Pak Udin sudah dokter. Bu Risti sudah berangkat S3. Kemudian Bu Mila menyusul. Kemudian dosen lagi yang bahasa Indonesia, Pak Murtono itu juga mengajar di sini. Beliau juga sudah dokter. Kemudian ada tambahan ini ya, amunisi baru Pak ya. Iya, tadi baru ketemu namanya Bu Lutfa juga sudah S3 Sudah di S3 UNS. di UNS. Jadi sudah ya sebentar lagi mudah-mudahan kita doakan semua yang S3 itu bisa dokter semua dan nanti bisa memperkuat dari SDM di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan Luar siap biasa untuk sekali. melayani mahasiswa-mahasiswa baru Iya. yang tentunya apalagi mahasiswa yang sudah ada sekarang Pak, Wah, iya. kita akan mengembangkan kemampuan mereka menjadi yang lebih unggul lagi. Wes. Mereka sudah unggul, kita unggulkan lagi Pak. Wah, Posisinya. mantap. Sangat menarik sekali ini, Wes. Jadi ini diskusi yang sangat menarik dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal PBSI bisa semakin lebih kenal PBSI itu seperti itu. Bagi yang belum kenal PBSI barangkali Anda bisa mengetahui seluk-beluk di PBSI dan kalau Anda semuanya di sini yang pemirsa yang pengen tahu lebih lanjut tentang PBSI silahkan datang ke PBSI. Dosen-dosennya juga ramah-ramah, masih Sangat muda-muda, humanis, ya, sangat humanis. Silahkan datang ke PBSI, main-main juga boleh, mengajak gebetannya juga boleh. Nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan. Kemudian nanti kalau mau ditemani ke ini ya kantor PMB yang berada di bawah rektorat itu. Insya Allah kalau ada waktu bisa juga kami temani ya Pak ya, untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu sesuatu yang sangat menarik ya. Mungkin Pak Fai ada kata-kata mutiara atau mungkin pesan-pesan kepada pemirsa terkait dengan Prodi PBSI UMK. Mungkin ingin diutarakan monggo mungkin sebelum ditutup ya. Bagi calon mahasiswa yang masih bimbang di dalam mencari program studi, saya yakinkan kepada Anda bahwa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di sini salah satu program studi yang siap untuk membimbing Anda semuanya menjadi ahli di bidangnya sesuai dengan minatnya. Ini lapangan pekerjaan PBSI saat ini sangat dibutuhkan sekali. Baik yang berwirausaha maupun yang akan terjun di dalam pendidikan maupun jenjang-jenjang yang lain terkait dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagi mahasiswa yang sekarang sudah masuk di dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sekarang sudah angkatan yang ke angkatan Salim, angkatannya Rika, angkatannya lagi Elang, 4 angkatan ini. 4 angkatan. Sudah ada yang lulus juga ya Pak ya? Sudah ada yang lulus. Sudah ada lulusan. Tentunya silakan berproses. Silakan belajar dimanapun dan selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Nah ini tentunya Bapak Ibu dosen yang ada di sini siap untuk melayani mengenai keluh kesah di dalam perkembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kesulitannya ada di mana, Bapak Ibu dosen siap untuk memfasilitasi. Jangan pernah Anda jauh-jauh dari PBSI. Ini adalah rumahnya Anda. Semakin Anda melarikan diri di PBSI, Anda juga akan kembali lagi ke PBSI. Gitu Nah, ya. ini pernah terjadi oleh salah satu mahasiswa yang coba cuti, akhirnya kembali lagi ke sini. Nah, ini karena ini rumahnya Anda. Ini tempat belajar Anda. Ini karena mahasiswa sudah nikmat untuk belajar. Jadi, kita sangat humanis untuk mahasiswa. Kita seperti teman. Nah, ini karena teman sekitar. Itu saya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman yang telah menjadi bintang tamu atau narasumber pada kesempatan podcast PBSI UMK pada kesempatan hari ini. Mungkin waktu yang mungkin antara 1 jam itu dirasa sangat kurang, tetapi karena sudah dibatasi waktunya untuk melakukan podcast kali ini, mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti kita sambung pada kesempatan podcast PBSI edisi selanjutnya. Mungkin teman-teman yang ingin request tentang tema bisa disampaikan di kolom komentar ya, atau mungkin bisa WA atau mungkin DM dari
Instagram PBSI, monggo. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang telah ikut menyaksikan acara ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kru podcast PBSI, ya, Mas Salem, Mbak Novi, sama siapa? Mas Ulin ya. Mas Ulin. Nah, yang ini ada di belakang YouTuber, layar Pak. ini. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang kita berdayakan supaya mereka lebih semakin kreatif berkaitan dengan ini. Kreator-kreator PBSI. Jadi kita berkolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa PBSI UMK. Itu sesuatu yang mungkin bisa kita mungkin bisa saya sampaikan ya. Saya dan sama Pak Fai mau undur diri. Jadi semoga sesuatu yang kita bincangkan ini dengan tema membincang PBSI UMK ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Salam kepada untuk teman-teman semuanya. Podcast PBSI Universitas Muria Kudus, teman seia sekita. Cukup sekian. Pergi jalan-jalan ke gubuknya Pak Asin. Wah. Bertemu istri ahli Prancis. Ya, itu saja Pak. Pergi ke Jalan Pramuka membeli papan. Semoga PBSI UMK semakin terdepan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi cuma bercanda sedikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pakar tangan.